Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Zahra Ayunisari. Saya dari instansi PKPT IPPNU UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sendi-sendi perekonomian menjadi turun drastis dan merubah kebiasaan lama menjadi new normal. Tidak mudah bagi kita untuk merubah kebiasaan lama menjadi lebih baik lagi, yaitu di masa new normal ini. Untuk membangkitkan kembali perekonomian, kita perlu merubah pola usaha di tengah new normal ini. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa saja pola pikir usaha kebisnisan itu. Pertama yaitu mencontoh atau mengadopsi pola bisnis baru yang dikerjakan orang lain. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh dari bisnis orang lain, yaitu untuk menjadi acuan atau semangat terhadap diri kita agar kita bisa berbisnis dengan baik di new normal ini. Yang kedua, menganalisa kebutuhan pasar. Jadi dalam hal ini kita dituntut untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak di new normal saat ini. Seperti menjual kebutuhan pokok, yaitu beras, sayur-sayuran, telur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengembangan usaha yang dibarengi teknologi. Nah, di sini kita harus bisa menyeimbangi dengan keadaan sekarang ini yang sudah canggih dengan teknologi. Ini merupakan termasuk dalam digital marketing. Jadi kita bisa memasarkan produk-produk yang kita jual melalui media sosial seperti FB, IG, YouTube. Karena dengan sistem digital marketing ini, semua orang-orang bisa mudah menemukan apa yang kita pasarkan atau yang kita jual. Dan kita bisa berkolaborasi dengan provider marketplace seperti Grab, Gojek sebagai kurir untuk mengantarkan barang. Kelebihan marketplace, kita tidak perlu modal untuk menjual produk ini, dan keuntungannya kita tidak perlu menggaji lagi terhadap si kurir karena sudah ada sistem ongkir. Selanjutnya yang keempat, proaktif mendorong jiwa kewirausahaan. Jadi dalam hal ini kita sebagai seorang pembisnis harus bisa merubah mindset kita menjadi entrepreneur, yaitu seperti mengikuti seminar-seminar kewirausahaan atau bergabung dengan komunitas-komunitas kewirausahaan, sehingga kita menjadi kuat, mendapat dorongan dari rekan-rekan bisnis kita, dan masih bisa bertahan dari segala bentuk persaingan di masa depan. Terakhir yaitu mencari peluang bisnis tanpa modal, dropshipper atau reseller. Seiring berkembangnya zaman, banyak para pelaku usaha yang membuka peluang untuk menjadi dropshipper atau reseller. Nah, ini merupakan sebagai solusi bagi seorang pembisnis yang baru mau merintis atau memulai bisnisnya. Karena untuk menjadi dropshipper atau reseller, kita tidak perlu modal atau uang yang banyak. Kita hanya memasarkan produk-produk yang dijual oleh si pelaku usaha untuk dijual kembali oleh kita. Terakhir yaitu mencari peluang bisnis tanpa modal, dropshipper atau reseller. Seiring berkembangnya zaman, banyak para pelaku usaha yang membuka peluang untuk menjadi dropshipper atau reseller. Nah, ini merupakan sebagai solusi bagi seorang pembisnis yang baru mau merintis atau memulai bisnisnya. Karena untuk menjadi dropshipper atau reseller, kita tidak perlu modal atau uang yang banyak. Kita hanya memasarkan produk-produk yang dijual oleh
si pelaku usaha untuk dijual kembali oleh kita. Mungkin cukup sekian dari saya untuk menganalisis peluang usaha pasca pandemi. Semoga kita semua bisa menjadi pelaku usaha yang sukses dan bermanfaat untuk orang lain. Sebagai penutup, Bapak Presiden Jokowi pernah menyatakan suatu pernyataan dengan tegas, yaitu bahwa UMKM tidak boleh mati. Karena UMKM sudah terbukti dan teruji sebagai penopang dan penggerak utama dalam perekonomian bangsa. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.